Udah ya, ini ke atas kelihatan ya. Udah ya, dimulai. Udah, detikannya udah jalan. Wah, pastikan detikannya jalan. Om Swastiastu. Astunggara saat ini sampun Santi melakukan melukat terus untuk sembahyang di Pura Gua Gangsa. Nah, buat teman-teman atau semeton penonton Santi Dharma Chandra, jika ingin nampil untuk di sini, ini di Banjar Kedewatan, tepatnya di Ubud, Gianyar Bali. Bagaimana ketika kita untuk rajin ke tempat suci, melakukan sembahyang, melakukan bakti kepada beliau Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa, karena manusia itu butuh healing, butuh untuk sendiri, butuh untuk suwung, dalam arti kosong tapi berisi. Kenapa? Karena dalam keheningan kita bisa lebih peka, kita bisa lebih mendengarkan kepada suara-suara suci hati kita, kepada suara-suara petunjuk beliau. Nah, bagaimana kita mengasah itu? Kita harus siap. Yang pertama adalah melepaskan kemelekatan duniawi, dalam arti kita tidak melekat terhadap apapun di luar badan kita, apapun yang ada di luar diri kita. Itu adalah variabel-variabel yang memang bukan tujuan hidup kita, tapi kita harus bisa dengan bijak hidup selaras dengan variabel-variabel yang memang Tuhan berikan, entah dengan keluarga, pasangan, anak, pekerjaan, materi, atau apapun seperti itu kan. Jadi bagaimana kita tetap fokus kepada diri kita untuk tujuan kita sebagai umat Hindu, yaitu Moksatan Jagadika Yaca Itu Dharma. Meskipun seperti itu kan kita nggak pernah tahu ya proses setelah kehidupan manusia itu kan kematian, bagaimana roh kita dibawa beliau, entah kita menyatu dengan Sang Brahman atau kita bisa reinkarnasi untuk bisa lebih baik lagi, itu semuanya adalah hasil karma pala kita. Nah, ini untuk Santi pelajari ya, tentang karma pala. Ini Santi juga kan suka tentang pelajaran sains atau tentang fisika ya. Santi juga belajar tentang Albert Einstein. Beliau adalah seorang fisikawan yang luar biasa jeniusnya ya. Beliau meneliti bahwasanya yang ada di semesta ini sudah ada bagian tubuh manusia ini sudah menggambarkan semesta ini. Jadi intinya di dalam tubuh kita ini kan kita hidup kan pasti mengenal untuk buana alit ya, sedangkan untuk buana agungnya semesta ini. Jadi di dalam tubuh manusia ini sel paling terkecil untuk mikronya itu sudah ada bagian dari semesta ini. Ini kemarin tadi sempat pelajari tentang hal itu untuk di ilmuwan Albert Einstein. Nah, berarti apapun yang disampaikan agama Hindu ini ya, memang ilmunya itu sangat revolusioner dan memang sangat realita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana kita buana alit dan buana agung semesta ini pasti ada keterikatan. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan karma pala? Nah, kalau Santi melihatnya bahwasanya di dalam tubuh kita itu kayak ada microchipnya ya, yang buana alit itu ya, yang bagian dari semesta ini. Jadi setiap langkah kita itu kita akan di-record oleh semesta itu. Nah, nanti apapun hasilnya yang kita perbuat adalah kita mendapatkan pala atau buahnya atau hasil, untuk hasil dari segala sesuatu apa yang kita langkahkan, apa tindakan kita, perilaku kita, terus ucapan kita, terus doa kita. Itu adalah sebuah magnet yang akan semesta memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan atau yang kita jalani dalam hidup ini sehari-hari seperti itu. Jadi diharapkan agar kita selalu menjaga perilaku kita apapun, karena semesta ini merekam apapun ucapan kita, pikiran kita, karena kita di dalam tubuh kita itu ada microchipsnya yang memang bagian dari semesta itu. Itu sangat bisa dijelaskan oleh ilmu sains ya, ilmu pengetahuan yang memang itu dipelajari, yang bisa dipelajari kepada siapapun yang mau belajar itu tentunya. Nah, selanjutnya lagi, kenapa Santi suka untuk nampil untuk ke tempat-tempat suci? Karena merasa Santi ini harus bisa meningkatkan keheningan diri, spiritualitas diri, kesucian diri
Dan setiap hari kan kita nggak tahu ya karma apa yang kita lakukan, entah karma baik, karma buruk atau bagaimana. Makanya kita harus mensucikan dengan lunas sarang bantuan beliau untuk bisa mensucikan diri kita sebagai manusia. Nah, pas waktu untuk perjalanan ke sini, untuk jalan ke Pura Buang Gangsa ini, nanti diskusi sareng Ratu Betara, Nabi Pedanda, Ida Pedanda Putri Kali Manwabe, Putri Ratu. Jadi untuk beliau menyampaikan bahwa di Kedewatan ada pura yang memang auranya luar biasa, dan itu memang Santi buktikan pas datang ke sini tadi tuh cukup auranya sangat kuat sekali ya, karena ini benar-benar di tempat yang ini. Nah, sosok-sosok apa aja saja yang ada di sini juga. Nah, untuk yang melingkar di sini untuk beliau Ratu Betara Nabi Pedanda. Beliau untuk menyampaikan bahwasanya sosok yang di sini adalah sosok perempuan bergaun merah, berbaju merah ya, berbaju merah. Sosoknya memang sangat kuat sekali, tapi ini yang Santi rasakan ketika Santi datang di Ubud ya, secara keseluruhan di Ubud. Di Ubud ini banyak banget, kalau bisa Santi itu sekitar 80 atau 90% itu lebih banyak sosok perempuannya. Sosok seperti bidadari, bidadari di setiap sisi Ubud ya. Di sisi termasuk ini juga banyak sosok perempuannya. Namun ketika untuk yang di sini ini memang untuk sosok perempuannya beliau Santi belum mengerti untuk nama beliau, cuma beliau adalah sosok Dewi. Beliau ada di sini sebelah kanan. Terus untuk di dalam itu sosok pertapa juga yang tadi di gua tempat melinggi. Terus ada sosok ular besar bermahkota untuk di sini juga. Dan pas waktu perjalanan tadi Santi itu datang ke sini, nggak hanya sosok beliau-beliau yang kita sucikan, ada juga sosok anak-anak mungkin di dekat persawahan itu untuk jalan akses ke sini. Nggak tahu itu anak-anak atau memang sosok kecil yang memang usianya itu sudah tua, udah ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu. Tadi itu juga cukup merinding di sini. Dan tadi pas ditukat yang kemarin Santi itu mungkin teman-teman kalau berteman sama Santi di Facebook kemarin, Santi datang di salah satu tukat atau sungai, itu ada sosok kakek-kakek juga, sosok kakek-kakek nggak tahu di pojokan arah belok ke sungai itu, beliau sendiri gitu, sendiri gitu, beliau sosok Santi nggak tahu menyebutnya siapa gitu, cuma sosok kakeknya itu sosok suci dan cukup pendiam, tapi nggak yang kayak sosok yang besar gitu, nggak. Memang sosoknya memang secara fisikly seperti manusia gitu ya. Sosok kakek sosok itu suci. Banyak juga sih, dan untuk di sini juga kalau melihat bisa diutamakan pas waktu kajian beliau. Nah, tadi Santi juga aku baru juga untuk Sampun Raus. Tadi ada sosok ikan yang besar sekali. Jadi pas waktu Santi datang ke sini, pas mau ngaturin canang, Santi mau nangis. Pas ngaturin canang, beliau tahu kan di sini. Terus kata yang penduduk sini, beliau nggak sembarangan untuk datang atau memperlihatkan sosok ikan yang cukup besar sekali itu, tapi Santi percaya bahwasanya beliau itu sosok suci ya, karena yang Santi lihat itu kulitnya di
ikan tersebut itu aksara, kayak apa, aksara atau rajahan gitu ya di ikan tersebut. Terus tadi kan nanti kan ada sesuatu hal yang memang kayak beliau tadi tuh ngajak diskusi gitu, ngajak diskusi, wajahnya beliau ikannya tadi menghadap sama Santi, terus ya kayak seperti ngobrol banyak hal gitu. Terus pas waktu Santi mau turun kan Santi nggak mungkin untuk melangkahi beliau, jadi nunggu beliau untuk melingkar dulu ke tempat beliau mungkin yang di pinggir-pinggir gua itu, agar Santi tetap menjaga kesopanan, untuk menjaga kesucian agar tidak melangkahi beliau. Terus ada sesuatu hal yang memang Santi dalam hati itu apa ya, Santi aturkan sarang beliau. Pas Santi aturkan, beliau langsung untuk melingkar ke tempat beliau. Terus Santi tadi cuma berfeeling aja sih, feeling aja bahwasanya oh ya nanti Santi bisa turun ke sini 3 kali. Santi nggak tahu apa 3 kali itu maknanya apa, cuma Santi tadi hanya untuk apa ya, menyampaikan itu aja pas beliau rawuh. Ternyata pas pertama Santi turun ngaturin canang untuk ngulas sirte, terus untuk yang kedua turun lagi untuk melukat ke dalam gua, terus untuk yang Santi pikir udahlah 2 kali udah cukup gitu kan, maksudnya nggak mikir sampai 3 kali, meskipun awal-awal tadi Santi bilang untuk 3 kali, tapi udah selesai melukat Santi mau selesai gitu udah untuk kegiatan gua ini. Ternyata ada sesuatu hal yang memang Santi harus masuk ke dalam gua lagi. Jadi Santi tadi udah matur beliau bahwasanya sesuai dengan janji Santi sudah turun 3 kali, dan Santi tadi sudah melukat juga 3 kali untuk di dalam bulannya. Itu yang ngaturakan untuk sukses banget. Semoga siapapun tadi nanti ada hal yang kayak sedihnya tuh kayak apa ya, kayak beliau mau menyampaikan sesuatu gitu. Jadi buat teman-teman siapapun, jaga energi kita, jaga kesucian kita. Simpel kok kita untuk jadi manusia ya, untuk kita selalu berpikir baik sama orang, terus kita berusaha untuk bijak sama diri sendiri. Baik bukan berarti untuk mengiyakan segala sesuatu, enggak, tapi kita harus memiliki boundaries atau batasan yang memang kita bisa menarik orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Terus kita bisa menjaga kesucian diri, itu penting banget. Terus kita juga harus bisa menjaga alam kita sesuai dengan ajaran Hindu, konsep Trita Karana gitu kan. Cantik yang Ratu Pedanda sampaikan, sosok gaun perempuan berbaju merah itu sosok cantik banget, cantik, juga cantik. Baiklah, cukup untuk informasi yang saya sampaikan di Santi dan Mas Chandra. Semoga Santi bisa konsisten untuk bisa nangkep ke pura-pura yang ada di Bali khususnya dan ada di Indonesia ini. Santi sampaikan matur suksma banget kepada ibu betari-betari yang di Bali khususnya. Kadang Santi ngerasa ya, Santi nggak tahu gimana hidup Santi kalau nggak Santi di Bali. Kayaknya Santi bonding sayang banget gitu sama masyarakat Bali, sama kegiatan suci di Bali gitu kan. Kayaknya kalau mau apa ya, keluar dari Bali itu kayaknya sedih banget gitu. Makanya Santi itu selalu menasihatkan semoga Santi sampai akhir hayat bisa di Bali gitu. Jadi menasihatkan semoga apapun yang Santi jalani di Bali, semoga bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat Bali dan di Nusantara ini. Karena kalau Santi di Bali itu energi Santi itu bisa penuh, bisa powerful. Kalau di luar Bali ya memang banyak tempat suci juga, cuma kan kadang Santi masih banyak ngerasa sedih atau kayak gimana, atau nggak bisa jadi diri sendiri gitu kan. Kalau di Bali sebenarnya itu Santi sayang banget. Santi kalau ke tiap tempat suci itu selalu ngatur bahwasanya Santi itu sayang sama ibu besar yang di Bali, tolong jaga Santi, tolong lindungi Santi. Santi itu banget ya. Baiklah, kita tutup dengan doa baik, kembali dengan masih nama Tuhan. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, dan semoga setiap makhluk terbebaskan deritanya. Semoga setiap makhluk bisa menjalani karmanya dengan baik dan tuntas. Semoga setiap makhluk yang Tuhan ciptakan bisa
menjalani dharma setiap langkah dan pikiran dalam hidupnya. Semoga apapun yang kita jalani sekarang, ketika kita sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan, ketika kita sedih bisa dihibur hati kita untuk menjadi manusia yang bahagia, ketika kita untuk mengalami kendala-kendala kesulitan dalam hidup bisa dimudahkan oleh Tuhan kita Sang Yang Kuasa. Yang penting kita adalah ketulusan hati kita, pikiran kita, agar kita menjadi pribadi manusia untuk yang lebih baik. Semoga apapun yang manusia alami sekarang bisa menjadi hal yang lebih baik lagi, manusia pribadi yang lebih baik lagi, dan setiap hari kita harus bisa meningkatkan energitas, spiritualitas dalam hidup kita. Baiklah, kita tutup dengan para masanti, ya. Santi, santi, santi.